Shalom teman-teman, balik lagi di channel Rooted Gen. Dan kali ini di dalam program kesaksian kita ada teman kita yang mau bersaksi nih teman-teman, mengenai bagaimana perjalanan hidup dia di dalam Tuhan. Dan aku perkenalkan dulu, ini Gabriel yang pagi ini akan bersaksi mengenai perjalanan imannya. Gimana nih Gabriel, apa yang bisa dibagiin mengenai Tuhan? Gue banyak banget sih sebenarnya yang mau gue ceritakan. Salah satunya itu adalah yang pertama ya, saat dimana di masa gue sebagai gue lah terakhir dari kecil udah ke gereja gitu kan, gue ngikut orang tua lah, gue ikut orang tua ke gereja, tapi kayak rutinitas aja gitu loh. Jadi gue berpikirnya dulu gini, kalau ke gereja, gue harus ke gereja nih hari Minggu, supaya apa? Supaya Tuhan nggak marah sama gue. Nah itu, jadi gue mindset gue begitu, kalau gue nggak ke gereja kayak Tuhan marah nih sama gue nih, kayak gitu. Sebenarnya sih nggak kayak gitu ya, sekarang gue taunya bukan kayak gitu. Nah, waktu dulu gue begitu pola mindsetnya. Nah tapi di saat seperti itu gue justru malah gue nggak sebagai rutinitas, karena gue berpikir seperti itu gitu loh. Jadi gue jadi nggak mengenal Tuhan secara benar. Cuman berpikir gitu aja, ya udah, jadi gue masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nggak ada yang gue ini gitu loh. Gue berdoa ya ngikut doa, terus gue pulang ya, kayak gitu loh rutinitas. Tapi di saat seperti itu Tuhan tetap menunjukkan kuasanya gitu loh, kalau kita mau datang kepada Dia. Jadi di satu kejadian, yaitulah ya ada hal-hal dimana gue kehilangan ya, salah satu waktu itu handphone ya kan, handphone gue tuh hilang waktu itu. Gue lagi pulang sekolah deh, waktu itu masih SMA. Terus gue handphonenya itu jatuh ya di jalan. Jadi tuh gue nggak tahu tuh, pas gue mau nyampe rumah handphonenya itu gue kan waktu itu masih digantung kan handphonenya kecil yang itu tuh, yang kayak Nokia yang kecil-kecil gitu, masih bisa digantung tuh di sini. Gue pas mau pulang jatuh handphonenya itu, pas gue mau sampai ke rumah itu gue baru sadar handphonenya hilang karena digantung kan. Gue pegang gini, gue mau buka handphone nggak ada. Nah gue balik lagi tuh. Waktu itu gue turun dari kendaraan umum di jalan, pas gue mau nyampe rumah mau jalan pulang, gue baru sadar handphonenya hilang. Gue balik lagi dong, nggak ada ya kan. Nah pas gue mau balik lagi cari handphone gue itu, ini langsung masuk ke mujizat Tuhan yang pertama ya, yang gue alami ya. Nah itu gue berpikir, wah gue dimarahin nih, karena yang bin bokap gue waktu itu kan. Gue kalau ketahuan handphone gue hilang, gue dimarahin nih waktu itu. Gue mikirnya gitu, gue udah ketakutan di situ. Nah di situ gue dalam posisi gue ketakutan itu, gue di depan ada kayak alfa gitu kan. Gue duduk di situ, gue berdoa pas lagi keadaan sepi itu waktu itu. Gue berdoa, terus jadi cara kerjanya Tuhan itu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta gitu loh. Tuhan, ini gimana nih handphone saya hilang, kayak gitu-gitu kan. Tolong tuh ya Tuhan. Maksudnya gue datang kepada Tuhan dengan gue berserah gitu loh. Karena ketakutan itu kan, handphone gue hilang kayak gitu-gitu. Nah terus udah, setelah kita mendoakan itu, kita langsung mengimani, berusaha dengan apa yang kita doakan. Jadi gue percaya gue akan menemukan handphone itu. Nah langsung tuh gue cari, kayak gue tadi di sini deh nih, pas gue turun dari kendaraan umum itu, gue di sini nih. Gue cari-cari nggak ada sekitar kan. Nah mujizatnya itu begini, gue udah berdoa kan, setelah gue berdoa tuh gue yakin gitu loh. Jadi setelah kita berdoa, kita harus melakukan apa yang kita doakan. Kita percaya lah gitu. Jadi bukan setelah kita berdoa kita diem-diem aja, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak percaya. Nah, itu salah juga. Jadi setelah berdoa kita ada usaha kita juga. Ada bagian kita juga harus kita lakukan. Yaitu gue nyari, gue percaya gitu. Nah gue ke situ nggak menemukan apa-apa tuh. Nah di sekitar jalan, kayak gue yakin di sini nih jatuhnya nih. Nah, gue nggak nemu. Tapi nggak, setelah itu ada orang yang lewat itu, di situ kan ada ke taman kan ya, di dekat tempat handphone gue jatuh itu, di jalan umum itu. Nah itu di situ ada yang tukang kayak banyak yang jualan, abang-abang gerobak kayak gitu kan. Nah terus di situ gue ngelihat ada banyak yang lewat, tapi ada satu orang ini yang Tuhan itu gue kasih tahu ke gue tuh yakin banget itu kayaknya suara Tuhan, karena Tuhan bilang kamu untuk ikutin orang itu.
si tukang itu. tukang. Nah, Oke. banyak kan. Iya, Nah, tapi tapi ada satu yang yang lu pengen ikutin. Oke. bukan gue yang pengen. Iya, Gue sebenarnya nggak pengen. kayak lu digerakkan gitu. Digerakkan, Oke. iya, kayak digerakkan. Gue wah nih. eh Maksudnya bukan suara ini ya, tapi tuh ada kayak visualnya juga gitu loh, bukan cuma audible. Jadi Dan ada akhirnya lu visualnya juga. beneran ikutin. Ya, yang di benak gue itu kayak apa namanya, kayak ada cahaya putih gitu. Tapi dia tuh nyuruh gue, kamu ikutin orang itu. Kan aneh kan? Loh, kok gue ngikutin orang itu? Nah, secara logika gue nggak mau gitu loh. Tapi secara hati gue, entah gimana kok gue ngikutin orang itu. Gue ikutin aja, kan aneh kan? Iya. Loh, kok gue jadi ngikutin tukang Iya. batagor. Oke. Gue lewat, dia pas mau pulang tuh, udah habis kan dagangannya. Nah, gue ikutin dari belakang sekitar 50-100 meter dari belakang, gue ikutin kan. Kok gue ngikutin? Suara itu tuh kayak cahaya putih, tapi tuh kayak kuat, suaranya kuat tapi lembut gitu loh. Kamu ikutin orang itu. Gue ikutin. Nah, gue ikutin kan sekitar ada jarak kurang lebih 1 kilo lah, gue ikutin tuh sampai dia pulang ke rumahnya dia kan. Nah, gue tahu nih rumahnya dia kan karena gue ngikutin kan. Ya udah, gue memutuskan besok gue balik lagi ke situ. Entah gimana gue yakin nih orang ini yang ambil handphone gue. Oke. Padahal gue nggak ngelihat loh. Oke. Karena gue percaya sama suara itu kan. Nah, yang kedua itu setelah kita berdoa kita percaya. Oke. Nah, gimana caranya kita tahu percaya? Nah, itu karena kita dengan iman. Kita percaya kita dengan iman bahwa Tuhan udah menolong kita gitu loh. Nah, ya dari situ keesokan 2 hari berikutnya gue balik lagi sama nyokap ke situ. Nah, gue ngasih tau ke nyokap nih, cerita handphone hilang gini-gini kan. Kayaknya hilangnya di sini nih. Ternyata bener orang itu yang nemukan handphone itu. Tukang batagor itu. Jadi pas saat gue turun dari kendaraan umum, handphone gue jatuh. Ya kan? Yang menemukan dia sendiri yang bilang gitu loh. Jadi lu balik lagi ke sana. Ke rumahnya lu dia. Ketok gitu kayak lu ngobrol gitu apa gimana? Iya, ngobrol. Oke. Lu nanya gitu mengenai handphone apa gimana? Iya, nanya. Lalu gimana dia reaksinya? Dia bilang iya bener, iya waktu itu saya yang nemu gitu, saya lihat di jalan ada handphone. Tadinya kalau masnya nggak kesini, dia ngomong udah mau saya jual handphonenya, dia ngomong begitu. Oke. Ya mungkin handphone nggak, ya waktu itu masih nggak seberapa sih ya. Lu nggak kaget waktu itu? Gue kaget. Oke. Cuman gue nggak ngerasa, ya udah, that's it gitu loh. Kayaknya apa namanya? Ya karena gue bilang gue belum mengenal Tuhan dengan benar gitu kan. Jadi gue cuman apa yang gue minta itu gue udah dijawab sama Tuhan, ya udah. Gue udah nggak, besoknya gue udah nggak berdoa lagi karena nggak ada yang gue cari gitu. Maksudnya nggak ada urgensi lu, nggak ada urgensi sama Tuhan, jadi ya udah gitu aja deh. Tadi dengar dari cerita lu itu, gue tuh ingat satu ayat nih, itu di Markus 11 ayat 24. Itu dia bilang, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mungkin ini ayat yang menurut gue relate sama cerita lu sih. Jadi kan lu bilang lu pertama-tama berdoa, tapi lu nggak hanya berdoa, tapi lu percaya gitu, sudah menerima percaya, itu dan it happen to you gitu. Iya, di dalam masa gue yang masih remaja waktu itu ya. Iya, lu masih nggak ngerti lah. Polos lah gimana sih? Ya, gue cuman berdoa, gue yakin gitu kan. Dan gue kayak punya power setelah gue berdoa gitu loh. Jadi itu kayak semacam. Gue kayak berdoanya bener-bener gue nangis. Itu kayak, semacam turning back lu lah ya. Iya. Okay. Tapi di situ gue masih belum merasa ya udah gitu aja. Iya. Gue bahkan kayak gue nggak mengucap syukur gitu loh. Setelah itu ya, setelah kejadian itu gue kayak ngerasa tuh ya nggak yang gue ngomong sampai puji Tuhan gimana, ya biasa aja gitu. Okay. Jadi gue sama Tuhan tuh masih biasa aja gitu loh. Setelah kejadian itu ya, karena gue udah dapet apa yang gue fokusnya ke situ, ke barang itu justru yang gue dapet itu, bukan ke pertolongan Tuhan. Karena ya belum mengenal Tuhan dengan benar, tadi yang gue bilang kayak gitu. Nah setelah itu beberapa tahun kemudian ya gue kuliah dan sebagainya, ya itulah karena belum mengenal Tuhan itu ya. Nah akhirnya pergaulan juga, karena pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik kan. Firman Tuhan bilang, ya itu di situ gue diajak temen kayak gitu kan, udah jadi untuk gue jatuh ke dosa, gue mau nyari sensasi, mau nge-fly kayak gitu-gitu. Dia bilang udah lo ini aja aman kok, nggak bikin lo ketagihan gitu kan. Ya kayak ngelinting rokok gitu kan. Tapi bukan tembakau ya, ada. Tahu lah ya. Yang pasti bukan tembakau. Kalau tembakau nggak bikin kita sampai nge-fly. Nah ini ada, bilang udah aman, lo ini aja, lo nggak bikin ketagihan, nggak bakal ketahuan nyokap, nggak ada bekas, nggak ada ininya lah, nggak ada bau, nggak ada apa. Nah di situ gue ikut teman gue ini, akhirnya
sampai di satu titik itu Tuhan izinkan gue mengalami titik terendah dalam hidup gue. Ya, titik terendahnya itu di saat gue lagi bener-bener ngefly parah, lagi bener-bener high banget, lagi suatu malam itu di dalam apa ya namanya kos-kosan gitu ya, punya temen gue sampai di kamar mandi itu habis gue buang air kecil, kamar mandinya udah kering kan, gue sampai ketiduran di kamar mandi gitu loh. Lagi bener-bener lagi high-nya ini, lagi parah-parah banget tuh telernya. Gue sampai ketiduran di kamar mandi. Tapi setelah gue bangun itu gue kayak nggak ngerasa jijik gitu loh. Jadi kayak gimana sih? Jadi kita kayak sadar itu, tapi kayak pikiran kita tuh kayak lagi enteng banget jalannya gitu loh. Jalan lo enteng banget gitu kan. Gue kayak nggak ngerasa jijik di situ. Gue bangun siang-siangnya itu teman gue ini yang sama-sama make sama gue, dia bilang gue ini lapar nih gitu kan. Kalau lu kok lapar, gue aja sama sekali nggak ngerasa lapar gitu kan. Nah udah sampai akhirnya kita jalan nih kan nyari makanan, keluar naik motor, gue yang bawa motor. Nah waktu itu ini dalam masih setengah sadar nih, gue naik motor kan. Siang-siangnya nih setelah gue kejadian semalam gue ketiduran di kamar mandi itu, gue jalan tuh, terus gue naik motor, gue lihat tuh dalam keadaan nggak sadar itu orang-orang tuh kayak senyum ke gue gitu loh. Jadi gue kayak naik motor, gue ngeliat sekeliling gue tuh orang itu ngeliat ke gue tuh kayak senyum. Tapi bukan senyum yang normal ya. Kalau kita kayak senyum normal kan manis gitu kan. Nah, dia senyumnya tuh mulutnya lebar tuh kan, ngerti nggak? Iya ngerti. Iya, gue kayak ngeliat orang tuh senyum ke gue, ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil tuh ngeliat ke gue tapi senyum, mulutnya lebar cuy. Serem kan? Iya. Senyum tapi serem. Nah itu yang kalau kita dalam keadaan bukan mencari kesenangan yang dari Tuhan, ya itulah yang dunia berikan seperti itu. Gue sampai ketiduran. Jadi itu kayaknya apa ya, hina banget gitu loh. Kayaknya sih kayak ya itulah buah dari yang lo cari, buah dari apa yang lo ingini, kesenangan di dunia itu kan. Ya setelah itu ya begitu. Gue masih belum masih belum kena batunya lah intinya. Jadi itu gue masih belum nyari Tuhan. Iya, lanjut. Sampai puncaknya itu ini nih, yang paling yang gue merasakan tuh saat ini ya, gue merasakan perlindungan Tuhan itu ya. Jadi yang gue tahu ini kenapa Tuhan melindungi, karena memang ada kesaksian juga dari salah seorang hamba Tuhan ya. Dia bilang dia dilindungi Tuhan dari kecelakaan dan sebagainya. Nah itu tahun 2012 deh, udah mau malam tahun baru tuh kan. Ini gue masih belum dalam apa namanya, minum minuman keras dan kayak gitu kan. Gue minum tuh 1 botol sendiri kan. Pas mau malam tahun baru, gue pikir gue harus apa namanya, enak nih jalan-jalan kan, konvoy kayak gitu kan, rame. Nah, udah gue ikut tuh. Nah di situ gue nggak sadar sama sekali loh gitu loh. Gue naik motor itu setelah udah lagi dalam keadaan mabuk berat, gue nggak sadar itu gue naik motor dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi cuy. Non-stop. Okay. Yang gue inget itu gue jalan di dekat rumah gue daerah Menteng sampai gue ke Gatot Subroto. Sampai itu jam sekitar kalau nggak salah jam 2 jam 3 deh. Sampai paginya itu gue baru sadar lagi. Tapi puji Tuhannya gue nggak kecelakaan. Gue nggak ditabrak, gue nggak nabrak, gue nggak ditabrak, gue nggak ada yang jahatin gue gitu loh. Padahal gue sama sekali nggak sadar karena lagi mabuk berat kan. Nah di situ gue bilang nih kok bisa ya Tuhan. Nah itu tapi setelah kejadian itu gue masih belum merasa itu pertolongan Tuhan gitu loh. Gue masih karena belum kena batunya kan. Jadi gue kayak masih ngerasa biasa aja gitu loh setelah kejadian itu. Ya itulah puji Tuhannya itu gue masih tetap dilindungi Tuhan meskipun Tuhan itu meskipun gue itu belum mengenal Tuhan dengan benar gitu loh. Nah itulah di situ kenapa gue tahu dilindungi Tuhan, karena memang ada salah seorang hamba Tuhan yang bercerita juga kesaksian ya kan. Waktu itu dia bilang dia dilindungi Tuhan dari ketabrakan atau kecelakaan dan sebagainya. Itu yang gue berpikir loh kok mirip kayak gue gitu loh. Bahkan gue lebih parah, gue dari jam 12 malam sampai jam
8 pagi deh kalau nggak salah itu, mau malam tahun baru. Gue naik motor, gue nggak sadar loh sama sekali. Yang gue inget tuh gue di dekat rumah sebelum gue mabuk berat. Sampai yang gue mabuk berat itu gue di jalan Gatot Subroto deh kalau nggak salah, sekitar jam 2 jam 3. Gue inget lagi gue naik motor itu jam 8 jam 9 pagi. Itu udah di daerah bypass itu Jakarta Timur. Gue tuh udah kayak udah nggak tahu tuh mau ngapain tuh, kayaknya kusut banget. Tapi kok gue mikir kok gue bisa nggak kenapa-napa gitu loh, ya kan. Wah, Berarti lu yang full lu naik motor itu lu sama sekali nggak sadar gitu, apa Nggak. setengah sadar gitu maksud lu? ya itu yang tadi gue bilang. Yang gue inget itu gue cuman Berarti sebelum lu gue nggak mabuk lu- berat, ya sebelum gue mabuk berat sama yang pas gue mabuk berat itu di Oke. jalan Gatot Subroto. Nah setelah itu gue nggak inget Ketika lagi. lu sadar lu udah nggak inget dong cerita lu kemana aja, lu Nggak udah- inget, gue nggak Oke, inget gue oke. kemana gitu loh. Jadi gue kayak naik motor kayak meram begini gitu. Iya, kayak nge-fly aja Kayak gitu. nge-fly. Jadi Oke. gue nggak inget sama. Yang gue inget tuh gue karena lampu merah gue berhenti. Oke. Karena lampu merah gue malah inget tuh itu doang. Setelah itu gue nggak inget apa-apa lagi. Pas lagi jalan gue nggak inget sama Nah, sekali. itu lu kan bilang lu nggak notice lah kalau Nggak itu notice. tuh maksudnya lu tuh masih bisa dalam tanda kutip lu masih bisa hidup, lu masih Iya. bisa selamat, itu tuh Iya. sebenarnya masih ada Tuhan tuh jaga Ah. gitu kan. Tapi gue justru malah merasa biasa aja gitu loh. Iya, Karena skip gitu. karena gue masih jiwa muda tuh gimana sih? Lebih seru kalau ada yang nabrak nih, kalau ditabrak atau sebagainya. Tapi justru gue malah merasa kalau gue nggak kenapa-napa biasa aja. Oke. Karena ya biasa aja gitu kan. Nggak ada sensasinya kayak waktu itu ya gue masih berpikir seperti itu. Oke. Nah ini turning point-nya itu, titik baliknya itu di mana Tuhan izinkan gue mengalami yang namanya sakit hati. Ada kisah di mana gue mengalami sakit hati. Kan firman Tuhan bilang ya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang sakit hati ya. Ya, titik baliknya itu ya, waktu itu saat Tuhan pulihkan gue. Caranya Tuhan itu ya mungkin bagi sebagian orang agak ini ya, agak sedih gitu. Tuhan izinkan gue mengalami yang namanya patah hati kan. Nah, gue belum tahu tuh waktu itu. Ternyata setelah kejadian itu patah hati itu, gue ikut ibadah-ibadah kayak gitu kan, pelayanan di sebuah rumah doa gitu. Enggak, pertama gue ikut ibadah dulu. Gue ikut ibadah, terus karena di situ butuh orang buat pelayanan, buat kayak apa namanya, untuk jadi worship leader dan sebagainya. Nah, gue akhirnya masuk tuh situ. Nah, di situ gue baru tahu ternyata ada firman Tuhan itu di Mazmur 34 ayat 9. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati gitu kan. Nah, makanya gue di situ gue berpikir, oh iya ya Tuhan, ini ternyata caranya Tuhan supaya gue dekat sama Tuhan gitu loh. Tuhan izinkan gue mengalami yang namanya patah hati. Memang sakit sih ya, berat kan, wajar lah kan. Bagi siapapun juga yang mengalami patah itu pasti nggak enak gitu lah saya. Tapi disitulah Tuhan menunjukkan kebesaran dan kuasanya gitu loh. Dari situ gue kayak dikasih lihat sama Tuhan gitu loh. Gue jadinya rutin tuh kan, ibadah kan. Jadinya jadi rutin ya seminggu sekali lah kurang lebih di sebuah rumah doa itu. Gue pelayanan di situ, otomatis kan gue ikut ibadah dong, pujian, penyembahan, gue dengar khotbah dan sebagainya. Nah, saat gue pujian penyembahan itu tuh ternyata yang Tuhan mau bereskan dalam hidup gue itu masalah kepahitan sebenarnya. Ternyata gue ada kepahitan. Saat gue inget-inget gue lagi benar-benar merasakan mengalami yang namanya Tuhan. Nah, di situ awalnya gue mulai mengalami yang namanya Tuhan. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada jamahan Roh Kudus di situ melalui doa-doa dari hamba-hamba Tuhan dan sebagainya kan. Dan otomatis kita juga jadi bisa untuk mengenal Tuhan lebih, tahu caranya berdoa, tahu caranya memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita kayak ada dikasih firman di dalam benak pikiran kita seperti itu. Nah, iyalah di situ akhirnya Tuhan bukakan itu. Tuhan mengingatkan gue sebenarnya. Oke. Sama kepahitan gue ada kepahitan sama si A, si B, si C sampai si Z. Dari teman gue, dari teman SMP, bahkan teman gue sekolah ya, SMA, teman gue kuliah, di tempat kerja gue, ternyata kamu ada kepahitan sama ini. Nah, disitulah gue kayak punya power gitu loh, untuk mengampuni. Oke. Nah, menarik nih, maksudnya dari kisahnya Gabriel, dari awal banget, dari dia dapat pertolongan Tuhan, terus dia hampir harusnya mungkin di jalan itu dia kecelakaan, tapi dia nggak notice gitu, tidak masuk, kayak belum nyampe nyentuh titik hati paling dalam gitu. Justru ketika lu patah hati, lu bilang justru di situ momen lu benar-benar mencari Tuhan gitu, dengan ikut ke komunitas doa itu kan? Sebenarnya secara tidak langsung ya, secara tidak langsung gue jadinya menjadi mencari Tuhan gitu. Yang awalnya gue nggak mencari Tuhan. Iya. Jadi gue ya cuman ya namanya orang patah hati gimana sih? Ya kan pasti kan dia menyendiri di taman atau menyendiri pokoknya dia mau pengen sendiri lah. Tinggalin gue sendiri, jangan ngomong.
Nah caranya gue waktu itu ya gue karena berpikir gue ikut aja deh, gue liat tuh kayaknya enak nih nyanyi tepuk tangan Iya. kan. Nah tadinya awalnya gue nggak ada niat berpikir bahwa itu acaranya Tuhan gitu loh. Ya lu ikut aja nimbrung untuk Ikut ngisi aja, iya. waktu luang lu mungkin. Iya, gitu. karena ya dalam keadaan patah hati Nah, untuk menghibur iya diri benar. gue lah gitu loh. Gue Nah. berpikir seperti itu kan karena Tapi justru momen itu dimana mungkin firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik gitu. Dan ternyata komunitas itu segitu powerful untuk lu saat itu, untuk ngebangun lu sampai bisa merimain lu tentang kepahitan-kepahitan lu, Iya. yang dimana mungkin sebelum-sebelumnya lu nggak nyampe ke sana karena pergaulan lu masih salah. Iya. Gitu. Betul. Oke, lanjut. Ya itulah di situ gue punya power ya akhirnya. Yang tadi itu merimain untuk ada kepahitan. Ternyata gue masih punya kepahitan nih sama si A, si B, si C. Yang sebelumnya gue berpikir itu gue harus tetap benci orang itu gitu loh. Ternyata di situ Tuhan bilang maafkan orang itu, ampuni dia. Ya entah gimana gue punya kekuatan gitu loh. Dalam benak gue saat gue pujian penyembahan, saat gue berdoa, gue dalam hati gue bilang, Tuhan saya maafkan si ini. Gue sebut nama. Iya. Ya Tuhan Yesus, saya maafkan ini, saya maafkan ini, saya maafkan ini. Itu karena anugerah Tuhan yang memampukan gue untuk memaafkan orang-orang tersebut gitu loh. Bahkan orang yang bikin gue sakit hati pun gue maafkan. Di situ. Di situ ya. Jadi itu kayak setelah itu gue kayak beda, gue bukan jadi pribadi yang sama lagi karena udah di dalam Kristus kan. Barang siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang gue alami, gue jadi nggak sama lagi pribadi gue. Lu dapat breakthrough-nya di momen itu. Di momen itu. Nah ternyata setelah gue melayani itu sampai di satu titik dimana gue udah nggak pelayanan lagi di rumah doa itu karena satu dan lain hal ya. Nah, gue udah nggak pelayanan lagi. Terus kok kayaknya setelah gue pelayanan stuck gitu loh, ngerti nggak? Kayak gitu-gitu aja gitu loh pelayanan. Ternyata kayak rutinitas gitu. Kayak rutinitas, balik lagi jadi kayak rutinitas kan. Ternyata di situ gue dengar ada salah seorang hamba Tuhan khotbah bahwa kita bagus untuk pelayanan itu ya sebenarnya. Kita melayani Tuhan itu bagus, tapi yang lebih penting lagi kita punya keintiman dengan Tuhan lebih. Gue waktu itu intim tapi gue berpikir udah cukup lah gue pelayanan aja. Nyampe rumah gue nggak doa lagi gitu loh kan. Yang kan nanti kan gue doanya di ibadah gitu loh. Gue mikirnya seperti itu, ternyata itu salah. Kita setelah kita pelayanan, kita melayani Tuhan itu kan bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan kan. Kita melayani Tuhan, melayani sesama itu kan sama aja kita mengasihi Tuhan kan. Kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesama kan. Firman Tuhan bilang. Nah ternyata di situ gue berpikir oh iya berarti gue harus lebih intim sama Tuhan di dalam kehidupan gue karena itu yang memang yang Tuhan mau gitu loh. Itu caranya Tuhan gitu loh kan. Ajaibnya Tuhan di situ, ajaibnya Tuhan kita di situ. Ya udah setelah itu akhirnya gue di situ gue jadi tahu nih ternyata bahwa kalau kita dekat sama Tuhan itu Tuhan akan bukakan jalan gitu loh. Bukan cuma jalan berkat-berkat jasmani ya, tapi juga berkat-berkat rohani. Ya salah satunya anugerahnya itu yang Tuhan berikan itu adalah kayak gue dimampukan, gue diberi kekuatan setelah bokap gue meninggal itu. Ternyata gue bisa gitu loh. Yang tadinya khawatir nih, aduh gimana nih ya kan buat sehari-hari. Ternyata Tuhan mampukan, Tuhan topang selalu gitu loh kita dalam keseharian. Tuhan cukupkan karena Tuhan itu kan Jehovah Jireh yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dan juga Jehovah Rafa yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Jadi ya itulah Tuhan itu dahsyat, Tuhan firman Tuhan itu nyata dan memang dari gue ngelihat ke belakang ya, throwback ke belakang kehidupan gue sekarang ini ya. Jadi gue baru tahu itu sekarang ternyata Tuhan itu turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah ya untuk melihatnya gimana gue mengasihi Tuhan ya itulah Tuhan lah yang menilai gitu kan. Nah, tapi yang gue bersyukurnya tuh ternyata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan gue selama ini. Dari yang harusnya gue mungkin bisa meninggal saat gue kecelakaan yang gue dalam mabuk berat itu kan naik motor itu, tapi ternyata tidak gitu loh. Berarti kan ada hal yang harus gue lakukan gitu loh. Bukan cuma sekedar melayani, ya melayani juga bagus sih, tapi ada hal yang ingin Tuhan lakukan lebih gitu loh. Ya kan? Oke teman-teman, dari kesaksian yang udah dibagiin sama Gabriel, kita bisa lihat bagaimana perjalanan iman dia di dalam Tuhan. Dan mungkin kesimpulannya untuk terakhir, kira-kira apa nih Gabriel yang bisa disampaikan ke teman-teman mengenai cara pandang Gabriel ke Tuhan saat ini, kalau melihat throwback semua perjalanan Gabriel?
Ya, ya yang tadi gue bilang itu ya, saat gue ditolong ya, gue merasakan pertolongan Tuhan bener-bener nyata gitu loh di dalam hidup gue, bahwa memang Tuhan itu ada gitu loh. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dalam kita ketakutan. Gue kan waktu itu ketakutan sama bokap kan, handphone gue hilang kan. Bokap bakal marahin gue nih, nyokap bakal marahin gue nih. Gue sampai nangis. Gue nggak nangis yang jerit, enggak sih, cuman kayak gue kayak hati gue kayak takut gitu loh. Nah kalau kita takut kita datang pada Tuhan, Tuhan akan tolong. Ternyata gue baru tahu sekarang ternyata itu pertolongan Tuhan gitu loh. Dan tapi setelah Tuhan tolong ya, kita kalau kita bagaimana kita caranya ya, kita melihat kesetiaan Tuhan itu juga terlihat di Alkitab gitu kan. Nabi Nuh, Raja Daud itu saat dia ditolong Tuhan, setelah itu kan mereka jatuh ke dalam dosa lagi kan. Tetap jatuh ke dalam dosa. Tapi apakah Tuhan meninggalkan dia? Kan enggak gitu loh. Tuhan tetap menolong dia kalau kita mengaku segala kesalahan dan dosa kita gitu loh. Karena dia itu adalah setia dan adil. Nah itulah, itu menunjukkan juga sebenarnya sih bahwa Alkitab kita itu bukan cuma sekedar dongeng atau ada yang orang-orang bilang itu kan apa ya, Alkitab itu udah banyak yang diubah-ubah lah, banyak udah yang udah usang. Ternyata ya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen tuh gimana caranya mengecek ya, kalau lo agak ragu nih, Alkitab bener gak sih? Lalu cek aja kehidupan lo sehari-hari. Dari dulu sampai sekarang itu sesuai sama firman nggak? Sesuai sama, bukan maksudnya sesuai sama firman, sesuai sama Alkitab nggak? Sesuai sama tokoh-tokoh yang diceritakan di Alkitab seperti nabi-nabi dan raja-raja gitu loh. Dan yang gue sekarang ini melihat ya, kok gue kayak dulu gue ditolong Tuhan kan. Nabi Nuh kan ditolong Tuhan kan untuk dikasih buat bikin bahtera kan, sehingga ya terhindar dari, dan keluarganya itu anak-anaknya terhindar dari maut kan, dari apa, air bah yang besar itu. Tapi setelah itu dia jatuh ke dalam dosa ya kan. Waktu itu yang dia nggak mau sih, tapi dia minum anggur itu jadi mabuk kan, seperti itu contohnya. Raja Daud juga, dia ditolong Tuhan menang perang dan sebagainya, diangkat jadi raja, Tuhan urapi dia, tapi setelah itu dia jatuh ke dalam dosa perzinahan kan, karena dia nggak mengalihkan pandangannya dari istrinya Uria itu, Batseba itu kan, dia nggak buang muka lah, dia tetap menikmati itu pemandangan itu. Nah akhirnya dia jatuh ke dalam dosa karena pandangan. Nah seperti yang gue alami juga seperti itu, maksudnya kita melihatnya itu ternyata seperti itu gitu loh. Tapi setelah itu Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tetap setia sama kita, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap baik, dia setia karena ya itulah namanya dia Tuhan gitu loh. Tuhan Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan yang dulu menolong gue itu di saat gue masih sekolah sampai gue sekarang dewasa itu tetap Tuhan yang sama, sampai selama-lamanya itu dia tidak berubah. Gue yakin situ Tuhan tetap setia, dan gue di saat gue ada keinginan untuk berbuat dosa lagi, gue selalu nginget itu, kok Tuhan kok dulu mau nolong saya gitu loh, Tuhan kok begitu baik sama saya. Jadi yang itu menjadi kekuatan gue untuk gue tidak jatuh ke dalam dosa yang sama lagi sih sebenarnya. Dan ini masih dalam perjuangan juga untuk bisa menang atas godaan-godaan, yaitu apa namanya, keinginan daging dan sebagainya. Jadi kita harus mulai hidup memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau kita mau hidup oleh roh, kita harus memikirkan hal yang dari roh. Tapi kalau kita nggak hidup oleh roh, kita nggak haus dan lapar akan firman Tuhan, ya kita akan mengikuti keinginan daging, kita akan memikirkan hal-hal yang dari daging gitu loh. Itu aja sih gue pesannya. Jadi kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan, supaya kita hidup oleh roh dan kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi yang kita pikirkan itu dan otomatis akan kita lakukan. Dan ya itulah hal yang dari roh, bukan cuma sekedar makanan atau minuman jasmani gitu loh, tapi juga makanan dan minuman rohani, yaitu firman Tuhan, seperti itu. Oke. Thank you banget untuk waktunya buat Gabriel, udah berani untuk bersaksi, untuk menyampaikan kisah hidupnya, perjalanan hidupnya di dalam Tuhan. Dan semoga kedepannya terus menjadi berkat dimanapun Gabriel berada. Ini kesaksiannya Gabriel. Terima kasih teman-teman. God bless you. God bless you.